papa mamanya untuk membimbing kita. Jangan lupa pakai baju cantik dan ganteng. Jangan lupa jangan tidur-tiduran sambil main HP. Yang penting ibadah yang sungguh-sungguh ya teman-teman. Selamat ibadah teman-teman. Dadah. Shalom teman-teman. Mari kita bangkit berdiri yuk. Mari kita memperkatakan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, 3. Kompromi dengan dosa dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur sampai ke barat dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Siap untuk menjadi agen Pentakosta yang ketiga? Yang siap katakan haleluya. Shalom teman-teman. Apakah kalian siap untuk beribadah hari ini? Pasti semuanya siap, bukan? Nah, pastikan kita berdoa sebelum beribadah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami akan beribadah. Berikanlah kami sikap yang baik untuk memuji menyembah-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apakah semuanya kalian dipenuhi oleh Roh Kudus? Mari kita bangkit berdiri. Semua yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Holy Spirit. Holy Spirit fills me up. Fills me up until I overflow. From a thimble to a cup. From a river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. Holy Spirit fills me up. Fills me up until I overflow. From a thimble to a cup. From a river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. He lives in me. Oh, can't you see? Jesus is love sent from above. He lives in you, not in your shoes. Jesus is love sent from above. Holy Spirit fills me up. Fills me up until I overflow. From a thimble to a cup. From a river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. He lives in me. Oh, can't you see? Jesus is love sent from above. He lives in us, not in a bus. Jesus is love sent from above. He lives in me. Oh, can't you see? Jesus is love sent from above. He lives in us, not in a bus. Jesus is love sent from above. Jesus is love sent from above. Jesus is love sent from above. Haleluya. Saatnya kita akan menyembah Tuhan. Yuk teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau
berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang masih memperbolehkan kita beribadah pada hari ini. Yuk teman-teman, kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh, katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yuk teman-teman, kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan nama-Nya. Kami berterima kasih Yesus atas kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau yang layak disembah. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Kau dahsyat Tuhan, kami sembah nama-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Yuk teman-teman, kita nyanyikan dengan lembut, katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang teman-teman, kita akan berikan persembahan. Tapi sebelum kita berikan persembahan, yuk sama-sama kita bersatu dalam berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat segalanya ya Bapa. Kami berterima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kesempatan untuk hidup hari ini ya Bapa. Dan saatnya Tuhan kami akan berikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami Tuhan, dan Engkau berkati kedua orang tua kami Tuhan yang telah berikan persembahan. Engkau memberikan mereka panjang umur dan kesehatannya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Ku kan persembahan terbaik dan terbesar ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang ku sembunyikan. Ku berikan persembahan kepadamu Tuhan. Nanti Kau memberkatiku lebih besar. Berikan persembahan terbaik dan terbesar ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang ku sembunyikan. Terus persembahan kepadamu Tuhan. Pasti Kau memberkatiku lebih besar lagi. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan memalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan dipintakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau lakahi, dan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Halo adik-adik, kembali saya dengan Kak Andre di sini bersama dengan Yakobus Bon. Yakobus, kok gitu? Mana bisa lihat? Oh, pantasan. Aku kira udah malam. Iya, kamu salah pakai maskernya begini tuh. Ya kan? Oh iya, pantasan kok gelap. Tadi kirain udah malam. Oke, aku mau tanya. Ini tadi kamu salib ini untuk apa? Oh, itu aku lihat di film buat ngusir setan. Salah, itu kan film Hollywood ngaco-ngaco. Ngusir setan bukan dengan salib. Salibnya aja lambang Yesus mati di kayu salib untuk tembus dosa kita. Oh gitu, iya, ngusir setan itu kita perkatakan dalam nama Tuhan Yesus keluar gitu.
Oke, jadi adik-adik nggak usah takut ya sama setan. Usir aja dalam nama Yesus, pasti dia pergi. Nah betul, pinter kamu belajar dari mana? Dari Kak Andre dong. Iya, tas dulu, tas. Iya, udah oke. Ya, Yakobus, kenapa? Namamu tuh soalnya panjang kali. Yakobus Bon, susah. Gimana kalau gantilah? Ganti apa? Ya, gimana kalau aku singkat? Jadi Yakbon. Hah? Yakbon? Iya, kan Yakobus Bon singkat Yakbon. Kok kayak merek lem? Oh, lem itu Aika Ebon, itu lain tuh di Jakarta. Ini di sini lebih banyak orang pakai uhu. Apa? Aku ganti jadi Basbon. Loh, Basbon. Basbon kan kalau karyawan ngutang sama bos, ngutang sama karyawan. Bukan, itu kasbon, lain. Oke lah, gimana kalau kobon? Kobon. Oke, kobon lebih keren. Nah iya, aku panggil kobon aja ya, biar gampang dan pendek. Oke, thank you, I love you. Oke, adik-adik, kita akan belajar dari kitab Daniel. Ya, kitab Daniel ini berbicara tentang kehidupan Nabi Daniel. Tahu Nabi Daniel? Tahu. Apa itu? Dia Nabi Tuhan. Apalagi? Dia manusia. Iya, semua orang juga tahu dia manusia. Ya, jadi dengerin makanya. Daniel ini Nabi Tuhan. Dia itu diangkat di dalam pemerintahan sebagai bupati. Oh, apa itu bupati? Bupati itu seperti kayak wali kota gitu loh. Dia memimpin daerah. Nah, Daniel ini kerjanya bagus ya, Kobon. Bagus? Iya, dia jujur. Wah, jujur. Apa lagi? Dia rajin. Wah, sama kayak aku dong. Elah, bener rajin. Iya. Buktinya kemarin PR dikerjain nggak? Oh iya. Aku kerjain, tapi udah malam-malam. Harusnya sore-sore. Iya, kamu kerjain PR jangan malam-malam, sore-sore. Makanya jangan suka nonton film horor sih. Makanya taunya ngusir setan pakai salib. Sorry, jangan marah gitu dong. Iya, aku ngasih tahu aja. Oke, thank you. Ya. Jadi dia jujur, dia rajin, dan dia orangnya nggak punya salah. Jadi orang-orang sirik sama dia. Kok sirik? Iya, orang kan kerja bagus harusnya bagus dong. Tapi orang-orang pada sirik sama dia. Kok bisa sih sirik? Harusnya seneng dong temennya kerja bagus. Iya, mereka sirik sama Daniel. Mungkin mereka nggak suka sama Daniel. Jadi mereka ingin menjebak dia. Hah? Menjebak? Apa itu menjebak? Bukannya itu jenis buah? Buah apa? Buah mencedak itu loh, buah menjebak. Oh, cempedak. Itu lain. Ini menjebak tuh artinya ingin mencelakakan orang dengan cara yang tidak baik. Kayak bikin kamu misalnya kasih kue punya orang, suruh kamu makan ternyata punya orang. Oh iya, jahat ya. Kakak jahat. Bukan saya, itu contoh. Oke. Jadi mereka itu menjebak Daniel dengan cara cari tahu kesalahannya. Oh, berhasil nggak? Nggak berhasil lah. Dia kerjanya rajin, jadi nggak malas. Coba kalau malas, pasti dia bisa dituntut. Iya, Daniel rajin. Aku mau ganti nama jadi Daniel deh. Sudah, kamu Kobon aja. Terus dia jujur, tidak ada kesalahan. Diperiksa semuanya, keuangannya, apanya, semuanya bagus. Wah, keren ya. Iya, maka dari itu mereka menjebak. Mereka ngobrol nih, diskusi. Gimana cara menjebak Daniel? Gimana? Kenapa bisik-bisik? Ngomongnya biasa aja dong. Iya, maksudnya ceritanya bisik-bisik gitu. Nah, jadi akhirnya mereka temukan Daniel ini gak bisa. Dalam hal pekerjaan, dalam hal karakter, gak ada kelemahannya. Oh, emang Daniel hebat. Iya, jadi mereka mikir gimana cara jebaknya. Dia dalam kerjaan mungkin bagus, dalam karakter bagus. Tapi kita tahu dia itu orang Ibrani dan suka berdoa. Loh, suka berdoa bagus dong. Iya, masalah mereka ini menyembah berhala. Mereka nggak menyembah Allah. Jadi mereka mau jebak Daniel, bilang ke raja, menghadap raja. Raja Nebukadnezar, bikin undang-undang supaya orang nggak boleh berdoa. Ih, jahat ya.
iya, sabar, tenang. Ada cerita, nanti endingnya bagus kok, akhir ceritanya. Jadi mereka itu, raja akhirnya bikin peraturan. Oke, mulai sekarang orang tidak boleh berdoa. Kalau berdoa dihukum. Wah, masa orang berdoa nggak boleh? Ya makanya kita harusnya sebangga dong tinggal di Indonesia, senang di Indonesia masih boleh beribadah, masih boleh doa, meskipun ibadahnya kadang-kadang online, kadang-kadang nonton di TV, tapi kita masih tetap ibadah. Zaman Daniel doa aja nggak boleh. Enak tinggal di Indonesia ya. Aku bangga jadi orang Indonesia. Iya makanya. Nah akhirnya Daniel itu tahu nggak setiap hari doa berapa kali? 3 kali. 3 kali tahu nggak? Wah 3 kali. Iya. Makan pagi, makan siang, sama makan malam ya? Bukan, itu doa makan. Maksudnya dia tiap pagi, dia pagi ketemu bangun dia berdoa, dia siang tetap berdoa ngadep Tuhan, dia malam juga sebelum tidur dia doa. Oh keren. Kamu juga harus gitu ya? Oke. Nah jadi akhirnya dikeluarkanlah peraturan. Tiba-tiba waktu Daniel lagi berdoa, Daniel ditangkap. Loh, aku gak ditangkap. Bukan ceritanya ditangkap, bukan kamunya. Jadi Daniel ditangkap, dihadapkan kepada raja. Ini raja, Daniel ternyata dia berdoa, padahal peraturannya nggak boleh. Raja itu sayang sama Daniel. Wah, berarti dibela dong, raja dibela? Enggak dibela. Kenapa? Karena peraturan yang sudah dikeluarkan oleh raja harus ditaatin, tidak boleh dibatalkan, apalagi sudah disahkan sama raja. Oh, kasih jadi gimana? Akhirnya Daniel ditangkap dan hukumannya, tahu nggak hukumannya apa? Apa? Disuruh setrap, disuruh berjemur di depan matahari. Bukan. Suruh berdiri pakai 1 kaki diangkat. Bukan, itu sekolah. Ini hukumannya dimasukin ke gua singa. Ya, jadi singa-singa itu tidak dikasih makan. Jadi singa-singa itu kalau orang masuk itu pasti dimakan sampai mati. Ya udah biasa aja lah, jangan sampai gitu kebanyakan. Jadi Daniel akhirnya dimasukkan ke gua singa dan raja bilang gini. Raja bilang ke Daniel, "Daniel, kalau memang Allahmu itu Allah yang dahsyat, yang kamu sembah ini, dia pasti menolong kamu." Daniel bilang, "Iya, aku percaya pasti dan aku akan diselamatkan." Nah, seperti itu. Nah, jadi akhirnya dilemparkanlah ke dalam gua singa. Tahu nggak apa yang terjadi? Kenapa? Apa yang terjadi? Daniel langsung mati ya, dimakannya? Enggak. Tahu nggak ternyata? Semalam-malaman raja berpuasa untuk Daniel. Wah, berpuasa ya? Iya, jadi kadang-kadang kita perlu berpuasa juga untuk seseorang yang kita kasihi. Raja itu mengasihi Daniel, dia berpuasa loh. Kamu pernah nggak puasa? Enggak, aku suka makan. Nyom. Iya, sekali-sekali harus puasa, tahan ya. Jadi raja berpuasa untuk Daniel supaya Daniel itu diselamatkan, meskipun nggak mungkin lah di gua singa semuanya singa, gimana bisa? Iya, mana bisa, pasti mati Daniel, percuma puasa. Jangan salah. Ternyata karena Daniel taat sama Tuhan, mengasihi Tuhan, apa yang terjadi? Besok paginya raja langsung cepat-cepat ke gua tempat singa itu. Dan dia teriak, "Daniel! Apa? Loh kok kamu yang jawab Daniel? Oh iya, sorry. Apa? Hah? Raja kaget. Hah? Iya aku juga kaget. Kok bisa dia jawab? Itu suara setan kali. Bukan, ternyata Daniel hidup. Wah, kok bisa hidup? Wah, aku. Dia tenang, sabar. Jadi Daniel itu keluar. Terus raja bingung, kok tidak ada satupun yang hilang? Tangannya nggak hilang, nggak digigit, telinga nggak digigit, hidung ini. Jangan pegang mulut kok. Oke, ya maksudnya semuanya utuh. Oh, jadi dia diselamatkan. Kok bisa? Raja tanya, kok kamu bisa? Kamu nggak bisa hidup, nggak mati? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Singa-singanya dimakan sama Daniel ya? Enggak lah, Daniel mana bisa makan singa. Malaikat Tuhan turun kata Daniel. Terus mulut-mulut singanya ditutup semua sama malaikat.
jangan tutup mulutku. Ditutup gini. Ya kayak gitu. Iya jangan gitulah. Aku mulutmu, tanganmu tuh bau. Oke. Jadi ternyata mulutnya singa ditutup sama tangan-tangannya malaikat itu. Sehingga semalam-malaman Daniel tidak dimakan sama singa. Malah mungkin Daniel duduk sebelah-sebelahan sama singa. Ih keren aku mau duduk sama singa. Kalau Tuhan gak suruh jangan. Nanti kamu duduk sama singa kamu dimakan lagi. Nanti rambutmu jadi kayak jabrik lagi habis. Oke. Jadi selamat akhirnya. Raja bilang, wah terpujilah Allahnya Daniel. Allah yang menyelamatkan Daniel. Wah hebat. Terus habis itu gimana? Habis itu raja marah sama yang 3 orang itu yang orang-orang yang sirik sama Daniel. Kamu menjebak Daniel. Kamu mencelakakan Daniel. Lihat Allahnya Daniel menyelamatkan. Mulai sekarang semua harus menyembah Allahnya Daniel. Wih keren. Oh Allah kita Allah yang keren. Allah yang dahsyat. Iya Allah kita keren. Allah yang dahsyat. Kamu juga keren dahsyat Kobon. Iya kamu juga kan. Iya tas dulu dong. Nah jadi raja marah sama orang yang menjebak Daniel. 3 orang itu akhirnya dibuang ke gua singa. Loh pasti mereka gak mati juga kan. Pasti mulutnya ditutup sama malaikat. Mana? Mereka belum turun sampai ke bawah. Singa-singanya udah lompat terkam mereka. Habis dimaka akhirnya mereka mati semua. Wah ngeri ya. Jangan main-main sama Allah kita. Iya makanya. Maka dari itu adik-adik ingat ya. Kita harus terus cari Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Seperti Daniel. Hidupnya jujur. Rajin. Semuanya. Sehingga ketika ada orang menjebak kita. Ingin mencederai kita. Akhirnya Tuhan membela kita dan menolong kita. Oke? Mulai sekarang kita harus hidup jujur. Hidup rajin. Kerja yang benar. Sekolah yang benar juga ya adik-adik. Iya sekolah yang benar. Jangan nyontek. Iya jangan nyontek. Aku dulu ketawa nyontek nilaiku jadi 0 loh. Makanya jangan suka nyontek. Iya aku udah bertobat aku gak mau lagi. Iya jadi sekolah yang benar, rajin. Terus juga hidup jujur dan Tuhan akan bela kita. Jangan lupa terus berdoa. Oke. Ya adik-adik mulai sekarang kita harus terus mencari Tuhan. Berdoa, hidup jujur, hidup yang benar, sekolah yang benar. Sehingga kita dapat nilai yang bagus. Memuliakan nama Tuhan, membuat orang tua kita bangga. Setuju kawan? Iya setuju. Oke. Yuk mari kita berdoa. Bapa di surga kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu di sekolah minggu ini, Kids Church ini. Kami berdoa Tuhan kiranya Kau terus memberkati anak-anak-Mu yang menonton ibadah sekolah minggu ini. Supaya mereka mau seperti Daniel. Mereka mau hidup jujur. Mereka mau rajin sekolah. Mereka rajin berdoa. Rajin baca firman Tuhan. Dan mereka akhirnya menyenangkan orang tua mereka. Mereka mendapat nilai yang bagus. Mereka dimuliakan oleh Tuhan. Mereka ini adalah anak-anak-Mu yang akan Kau pakai dan Kau urapi di akhir zaman ini. Untuk Kau persiapkan menjadi generasi yang baru. Generasi Yeremia yang akan Kau pakai. Yang hidup cinta mati-matian buat Tuhan. Generasi yang mengasihi Tuhan. Yang hidup jujur, hidup kudus. Untuk memenangkan generasi mereka. Urapi mereka semua Tuhan. Urapi kehidupan mereka sebagaimana Kau pakai Daniel menjadi orang yang 10 kali lebih pintar. Demikian mereka juga akan menjadi anak-anak yang 10 kali lebih pintar. Yang diurapi dan diberkati. Dan hidup kudus bagi Tuhan. Hidup jujur dan rajin. Terima kasih Bapa. Meteraikan penyampaian firman-Mu ini. Dan sempurnakan. Dan anak-anak ini boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Yakobus katakan